Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah dapat menunaikan salat fardu maghrib pada hari ini di awal waktu secara berjamaah. Tapi saya tidak dapat tadi di lampu merah Masjid Oman macet sampai ke depan kantor gubernur sehingga sangat lama dan mau keluar lagi nggak ada pilihan, nggak ada perangkap. Mudah-mudahan saya yang tidak dapat jamaah bisa dapat pahala jamaah juga, karena secara niat memang mengejar untuk dapat jamaah, tapi tertahan dengan macet sehingga terlambat dan tidak dapat jamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bi hasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah." Siapa yang berkeinginan melakukan satu kebaikan tapi dia tertahan dengan keuzuran, maka ditulis pahala kebaikan yang dia inginkan itu, dengan syarat memang sungguh-sungguh dan betul-betul. Bahkan ada hadis, barang siapa yang meminta kepada Allah secara ikhlas ingin mati syahid, maka dia akan diberi pahala mati syahid sekalipun dia mandi di atas kasurnya. Kalau dia betul-betul secara niat ingin mati syahid, diberi pahala mati syahid walaupun matinya di atas kasur. Wa in mata ala firashi. Jamaah yang mulia, alhamdulillah kembali kita dapat bertemu dalam lanjutan pembahasan kita dari kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini, karya Syekh Muhammad Hasan. Yang lalu kita sudah membahas tentang siapa dari orang beriman umat Nabi Muhammad ini yang pertama akan diadili, bukan pelaku dosa besar, tapi orang-orang yang kerja agama tapi melakukan itu bukan karena Allah. Kalau disebut hadis adalah pertama orang yang mati syahid, lalu kemudian dihadapkan di hadapan Allah, dinampakkan pahala-pahala yang dia akan peroleh karena mati syahid dia di jalan Allah. Lalu Allah tanya dia apa yang sudah dia buat di dunia sehingga dia mendapatkan sebanyak itu balasan pahalanya. Dia katakan, saya berperang di jalanmu karenamu ya Allah sampai saya mati syahid. Allah mengatakan, kamu bohong, kamu bukan berperang karena aku, tapi kamu berperang supaya dikatakan kamu sebagai orang yang berani, sebagai pahlawan dan sebagainya. Disebut setelah itu adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang berinfak harta
yang semuanya bukan karena Allah, ini orang-orang yang akan dilempar ke dalam neraka karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Perkara yang pertama akan dihisab dari umat Nabi Muhammad ini. Kalau orangnya tadi sudah jelas, ini perkaranya apa? Ta'arafna fima madha ala awwali man yaqdillah bainahum yawmal qiyamah fayatura ma huwa awwalu ma yuhasab alaihi al-'abdu yawmal qiyamah. Kita sudah tahu di pembahasan sebelum ini, orang yang pertama akan diadili dari umat Nabi Muhammad ini di hari akhirat nantinya. Sekarang pertanyaannya, apa amal yang pertama akan dihisab dari umat Nabi Muhammad ini di hari akhirat nantinya? Kita sudah sering dengar ini. Wal jawabu mubasyaratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fil hadithi alladhi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairihim bi sanadin sahih min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung menjawab pertanyaan itu dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Yang di antara sahabat yang dengar dari Nabi adalah Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama akan dihisab dari seorang hamba. Artinya ini jelas, hamba yang beriman, karena orang beriman tidak ada nasib akhirat. Ya, amalnya tidak dihisab karena seluruh amal kebaikannya tidak ada balasan akhirat karena iman dia yang enggak ada. Jadi ini orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad. Yang pertama amal dihisab adalah salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Di matan hadis ini, maka siapa yang salatnya benar, faqad aflaha wa anjaha, sungguh dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh orang itu menjadi merugi. Khaba itu tidak artinya sukses, gagal. Dan kemudian khasira menjadi orang yang merugi. Dalam lafaz yang riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat lain, Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda dengan sedikit beda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama akan dihisab adalah salat. Kalau salat betul-betul lah, yang lain-lain. Kalau salat rusak, maka rusaklah amal-amal dia yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, saya tidak baca apa yang ditulis Syekh Muhammad Hasan terkait bahwa siapa dalam hidup ini dari kita yang tidak ada masalah dalam kehidupan, tidak ada hal-hal yang kemudian kita perlu menyampaikan kepada Allah,
minta pertolongan kepada Allah, maka beliau mengatakan di sini semua kita pasti ada. Maka gunakanlah media salat. Kata beliau, qum wa tawadda wa shalli rak'ataini. Bangunlah, berwuduklah dan salatlah 2 rakaat. Artinya salat hajat, apa yang kita minta kepada Allah. Wallahi law sadaqta la dhahaba hammuka wa dhala ghammuka wa hawala Allahu qalakaka ila amnin wa huznaka ila sa'adah wa faqraka ila ghina. Kata beliau, kalau demi Allah, walau sadaqta, kalau kamu jujur di dalam salatmu itu betul-betul kamu bersimpuh di hadapan Allah, menyerahkan urusan kamu untuk dibantu oleh Allah secara tulus, la dhahaba hammuka, pasti kesedihanmu itu akan Allah ganti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan kefakiranmu. Allah akan hilangkan rasa gundah dalam hatimu dengan rasa aman. Maka kata Syekh Muhammad Hasan, apa? Usduq ma'allah wa'alam anna Allah sayutahhiruka min kulli maksiatin wa dzambin. Maka jujurlah kepada Allah, maka Allah pasti akan membantu hamba yang jujur berserah diri kepadanya. Selanjutnya yang dibahas oleh Syekh Muhammad Hasan di sini apa? Adalah apa di antara faedah kita mengerjakan sholat setiap hari 5 waktu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min daranihi?" Nabi tanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian kalau satu orang di depan rumah dia itu ada sungai yang airnya jernih mengalir, lalu dia mandi 1 hari 5 kali di sungai itu, adakah kotoran di badannya masih tersisa? Kalau satu orang, Nabi ajak sahabatnya berpikir, di depan rumah dia ada sungai, sungai itu jernih airnya mengalir, dia 5 kali mandi 1 hari, apakah akan ada kotoran yang masih menempel di badannya? Para sahabat mengatakan, qalu la yubqi min daranihi syai'an. Tentu karena para sahabat enggak akan ada tersisa kotoran di badannya, udah 5 kali mandi. Ya. Nabi kemudian mengatakan, qala fadzalika misrus salawatil khams yamhullahu bihil khataya. Demikianlah salat yang 5 waktu, Allah akan ampuni dengan setiap salat itu dosa-dosa kalian. Maka jamaah rahimakumullah, di sini diangkat satu hadis, tapi hadis ini ada lemahnya, ada kedhaifannya. Maka beliau mengatakan, wal hadis fi sanadihi dha'fun min babil amanatil ilmiyah. Dari sisi keilmiahan saya kasih tahu hadis ini ada lemahnya. Ya. Tapi didukung oleh hadis sahih tadi. Hadis ini lemah tapi didukung oleh hadis sahih yang kita baca tadi.
Rasulullah mengatakan, diriwayat oleh Imam At-Tabarani dari Abdullah ibni Mas'ud yang mendengar dari Nabi. Nabi mengatakan, tahtariquna ay bil ma'asi. Kalian itu berlumuran dengan dosa. Makna tahtariqu itu terbakar, tapi maksudnya kalian ini berlumuran dengan dosa. Tapi yang saya pikir maknanya adalah kita dalam hidup ini untuk dosa kecil kadang-kadang susah untuk kita menghindari, untuk kemudian kita tidak terlibat dengan dosa kecil. Kita pegang HP saja udah keluar gambar ya perempuan-perempuan tidak pakai jilbab, tidak tutup aurat. Ya, atau kita ketika kemudian duduk ya udah ikut campur nyambung-nyambung bicarakan orang lain dan sebagainya. Maka apa kata Rasulullah? Fa idza shallaitumul fajr ghasalatha. Maka ketika kalian salat subuh, dosa-dosa kalian sebelum subuh itu diampuni. Summa tahtarikun. Kemudian terlibat lagi kita dengan dosa. Summa shallaitum adh-dhuhra ghasalatha. Kalian salat zuhur, diampunilah dosa-dosa yang tadi antara subuh dengan zuhur. Dilanjutkan hadis, enggak saya baca lagi. Setelah itu kena lagi kita dengan dosa, salat lagi kita asar, diampuni lagi yang sudah. Kena lagi kita dosa, salat maghrib lagi kita, diampuni lagi. Setelah itu kena lagi dosa, salat isya kita, diampuni. Sehingga ketika kita tidur, kita tidak membawa dosa. Ini diantara artinya manfaat daripada sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian disebutkan selanjutnya ya keutamaan bagi kita yang laki-laki ini untuk sholat kita di masjid berjamaah. Tidak disebut di sini, tapi saya awali nanti akan saya balik ke sini. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, hafizu 'ala sholawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah, peliharalah, 'ala sholawati, salat-salat ya fardu, was-salatil wusta, terutama salat yang bertengahan. Beda pendapat para ulama memahami salat pertengahan ini. Ada yang lebih memilih salat asar karena itu waktu diangkatnya amal manusia. Wa qumu lillahi qanitin, salatlah kalian secara khusyuk kepada Allah. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i seperti saya baca di kitab Ar-Riyad An-Nadiyah, nanti saya coba baca lagi ke tafsir-tafsir bagaimana para mufassir memahami bagaimana cara menjaga sholat-sholat fardu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ini mungkin karena Imam Syafi'i mengatakan kepada laki-laki dan perempuan, menjaga sholat fardu itu dengan mengerjakannya di awal waktu. Karena kalau
mengakhir-akhirkan, itu berpeluang untuk lupa atau kemudian tinggal. Tapi ada hadis Sahih Muslim yang Rasulullah memberikan kita kiat bagaimana menjaga sholat-sholat fardu. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is shalawatil khams." Siapa yang nanti di hari akhirat ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sebagai muslim yang berserah diri kepada Allah, atau mungkin bisa diterjemahkan orang yang selamat daripada azab, maka caranya bagaimana? Kata Rasul, falyuhafiz ala haula'is shalawatil khams, hendaknya dia jaga salat yang 5 waktu. Gimana menjaganya? Kata Rasulullah, haitsu yunada bihinna, datang di mana azan berkumandang. Dia sedang di daerah mana, di mana di situ ada azan, datang dia ke situ. Lalu disambung oleh Rasulullah, fa innallaha qad syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sejumlah sunnah-sunnah yang mendatangkan petunjuk, disebut sunanil huda. Wa innahunna, sesungguhnya sholat fardu bagi laki-laki di awal waktu berjamaah di masjid di mana adzan berkumandang adalah salah satu dari sunnah Nabi kalian. Maka ditutup hadisnya dengan apa? Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kan ini yang banyak orang juga. Kalimat Nabi jelas. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau sekiranya kalian ada sholat tapi di rumah. Kan banyak orang, nah rumah yang ni, anda tinggal, tapi rumah bak gede, bak jambu, di lampu. Bahkan mungkin mohon maaf, ada orang kita ajak pun ke masjid, ngejak terli yang penting kena temayang, lun temayang gitu, untuk lun temayang bak gede ya tu. Kata Nabi, kalau sekiranya kalian ada sholat, tapi di rumah-rumah kalian, ini kan tidak salah kalau maknanya diperluas di kedai-kedai kalian, di ruang kerja, ke kanan juga ada pejabat atau pegawai, sholat ada, tapi dalam kamar kanan, kamar madu yang pejabat, ya ketika azan, ya tetap tidak turun, ada sholat nanti. Karena dia ada sajadah di kamar kerjanya. Kalau sekiranya kalian ada sholat, tapi di rumah-rumah kalian, apa kata Rasulullah? La taraktum sunnata nabiyikum. Sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Maka kalau kita baca, para ulama hadis meneliti, belum pernah Nabi itu ada sholat fardu tidak berjamaah selama hidupnya, kecuali memang ketika nggak mampu lagi saja. Belum pernah ada ditemukan Nabi sholat fardu sendiri tidak berjamaah, nggak ada. Kalau saya udah ada tadi, karena adalah, tapi Nabi karena uzur pun nggak ada. Kecuali memang udah nggak sanggup sama sekali.
Karena ya, sunnah yang mendatangkan petunjuk adalah laki-laki itu salatnya berjamaah di mana azan berkumandang. Berjamaahnya afdal adalah di masjid. Karena apa? Karena ada keutamaan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ya. Berikut disebut hadis-hadis tentang keutamaan kita melangkahkan kaki dari tempat kita, apa rumah, apa kantor, apa kedai, ketika azan bergerak kita menuju ke masjid. Pertama, hadis sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati." Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengan itu Allah mengampuni dosa kalian, dengan itu Allah angkat derajat kalian. Jadi satu kali buat dua sisi dapat. Dengan itu keampunan dosa, dengan itu juga bukan perkara lain, diangkat derajat. Mau kalian aku tunjukkan apa itu? Satu hal sekali jadi keampunan dosa, sekali lagi jadi diangkat derajat kita dengannya. Ini kalau istilah bahasa Arab, pertanyaan Nabi itu bukan nunggu kita jawab. Mau? Bukan. Ini namanya istifhamnya adalah litashwiq. Kata tanya ini untuk maknanya apa? Nabi memotivasi, bukan menunggu kita. Mau kami? Bukan. Bekatin. Bukan menunggu kita jawab. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa itu yang dengannya kita buat keampunan dosa bagi kita sekaligus mengangkat derajat kita? Qala isbaghul wudhu 'alal makarih. Pertama kita wudhu. Setelah wudhu apa kita buat? Wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak kasratul khuta, banyak berjalan menuju ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur riba. Menunggu dari satu fardu ke fardu berikutnya itu ada keutamaan. Tapi ini juga jangan salah paham juga. Ya. Artinya apa? Yang maghrib ke isya ya kita menunggu dengan mengisi apa ibadah apa sendiri atau ada pengajian ya. Tapi bukan dipahami juga ada keutamaan menunggu setelah subuh nggak keluar masjid, nunggunya zuhur. Setelah itu nunggu lagi, nggak ada kerja. Mengambil keutamaan ini dengan meninggalkan yang wajib apa mencari rezeki. Ya, tidak begitu juga. Kemudian dalam hadis yang lain lebih jelas lagi. Dalam Sahih Muslim juga dari hadis Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti." Siapa yang berwudu di rumahnya, tidak mesti juga ini artinya kan. Summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia menuju ke masjid, salah satu dari rumah Allah. Liyaqdiya fadhilatan min faraidis salat, untuk dia kerjakan salat fardu. Siapa yang wudu di rumahnya, tapi ini enggak mesti ya. Lalu dia berjalan ke masjid untuk mengerjakan salat fardu berjamaah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka setiap dua langkah dia, satu langkahnya untuk menghapus dosa dia, satu langkah lagi untuk mengangkat derajat dia. Ini jamaah rahimakumullah.
Maka disebutkan di sini tentang hadis-hadis keutamaan orang-orang yang salat secara berjemaah. Maka jamaah rahimakumullah, ada pernyataan dari Syekh Muhammad Hasan di sini. Fa awwalu syai'in sayuhasabu alaihi as-salah. Fa'ahid rabbaka al-ana alla tudayyi as-salah. Karena pertama yang dihisab adalah salat. Maka sekarang berjanjilah kamu kepada Allah enggak akan meninggalkan lagi salat. La taqul ana lam usalli mundu zaman. Jangan katakan saya udah lama memang enggak salat. Shallil an. Salat sekarang, kata Syekh Muhammad Hasan. Jangan bilang lagi dulu enggak salat. Wa ubasyiruka biqaulillahi ta'ala. Saya sampaikan satu kabar gembira bahwa Allah menjanjikan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang pernah buat dosa, ini di surah Al-Furqan sebelumnya apa? Membunuh, berzina. Kalau dia tidak taubat, maka azabnya sangat berat dan dia adalah akan lama dalam neraka. Tapi orang yang taubat dari dosa-dosa besarnya, kemudian dia memperbaiki, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, diganti dengan kebaikan-kebaikan, dengan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan lagi, aqbil 'alal maliki biqalbin muhib wa ana ubasyiruka bi anna Allah sayafrah bi taubatika wa huwal ghaniyyu 'anil 'alamin. Saya sampaikan kepadamu kabar gembira bahwa Allah sangat senang kalau kamu bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Az-Zumar itu menyeru kepada hamba-hambanya, qul, beritahu hai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah bergelumuran dengan dosa maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni semua dosa. Akan mengampuni semua dosa. Kata Syekh Muhammad Hasan, fahayya ahidillah alal muhafadhah ala salah. Maka berjanjilah kepada Allah untuk menjaga salat fardu kita. Gimana caranya? Hayya aglikil mahal. Kalau udah azan tutup toko, pergi ke masjid. Wa maktabil wizarah, tempat-tempat kerja, kantor-kantor tutup dulu, pergi ke masjid. Wa ta'al ilal masjid wa la takhaf wa ana ukhatibu kulla mas'ulin fas-salatu satazidul intaj wa lam tuqallil minhu wa hiya kadzalika tatbitu akhlaqana wa masyairana. Tutup dulu kegiatan-kegiatan, pergi ke masjid. Jangan takut dengan pergi ke masjid nanti kurang produktif kerjanya, nanti tokonya kurang laku, nanti bisnisnya kurang maju. Jangan takut, kata Syekh Muhammad Hasan. Justru dengan kita ke salat itulah akan Allah tambahkan, ya, produktivitas dari apa yang sesungguhnya kita kerjakan. Ini jamaah rahimakumullah. Ada hal yang menarik di sini, ya, disampaikan tentang, ya,
atau saya sebut dengan ringkas, saya tidak baca. Setelah itu ya, summa man ladzi sayus'alu anhu al-'abdu ba'da salat. Pertama yang akan dipersoalkan salat. Setelah salat apa lagi yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqad zakara rabbuna fil Qur'ani umuran muhaddada sawfa yus'alul 'ibad anha atau yas'alul 'ibad anha baina yaday Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadza waddahat as-sunnah dzalika lakinnahu min al-ma'lum anna al-'abda sayus'al baina yaday rabbih wa khaliqihi 'anis saghir wal kabir. Kalau kita ikuti penjelasan Quran, memang Quran menjelaskan beberapa hal yang akan dipertanyakan selain sholat. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Tetapi ya, kalau kita cermati bahwa segala hal besar kecil akan dipersoalkan berdasarkan kepada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian fawarabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Ini ayat lebih jelas lagi, Al-Hijr. Fawarabbika la nas'alannahum ajma'in. Kami kata Allah akan bertanyakan kepada mereka semua. Apa ditanya? Ma kanu ya'malun. Apapun yang pernah mereka buat di dunia ini akan ditanya. Termasuklah yang akan dipertanyakan apa? Nikmat-nikmat yang pernah kita nikmati di dunia ini. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada cerita jamaah rahimakumullah ya, tentang orang-orang yang menyia-nyiakan ya nikmat-nikmat yang Allah beri, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat macam-macam ya. Wa kana ahadul hukama yaqul, salah seorang bijak itu mengatakan, kaifa yafrahu man yawmuhu yahdumu syahrahu wa man syahruhu yahdumu sanatahu wa man sanadu yahdumu umrahu wa kaifa yafrah man yaquduhu umruhu ila ajalihi wa man taquduhu hayatu ila mauti. Bagaimana orang bisa artinya bersenang-senang sementara umur dia terus mengiring dia kepada ajalnya, hidup dia terus membawa dia kepada menuju kematian. Walaqiya Al-Fudail ibn Iyad rajulan faqala lahu. Al-Fudail ibn Iyad ini tabi'in besar. Tabi'in besar, Al-Fudail ibn Iyad. Kalau kita baca biografinya, bagaimana waraknya, ketakwaannya, ibadahnya luar biasa. Al-Fudail ibn Iyad. Diceritakan di sini Al-Fudail ibn Iyad satu hari ketemu dengan seseorang. Faqala lahu, Al-Fudail berkata kepada orang yang dia temui itu, kam umuruka? Umur kamu berapa? Al-Fudail ibn Iyad tanya kepada seseorang yang dijumpainya, umur kamu berapa? Qala sittuna sana. Orang itu mengatakan 60 tahun umur saya. Faqala lahu Al-Fudail, fa anta mundu sittina sana tasiru ila Allahi yushiku an tablugha. Al-Fudail mengatakan, udah 60 tahun kamu menuju kepada Allah. Ini boleh jadi ajalmu dah dekat. Kan 60 puluh. Anak lelek. Ya, walaupun bisa yang muda juga meninggal. Faqala ar-rajulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata
si laki-laki ini. Maka kemudian dia tanya kepada Al-Fudail, faqala ar-rajulu, ya Fudail, famal hilatu? Kalau begitu saya udah 60 tahun ini umur. Ini bisa jadi ajal saya udah dekat. Apa yang mesti saya buat? Tidaknya kepada Al-Fudail ibn Iyad oleh orang ini. Al-Fudail ibn Iyad menjawab dengan jawaban, tuhsinu fima baqiyah, yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqiyah. Berbuat baiklah untuk sisa umurmu menanti ajal, maka Allah ampunilah dosamu yang telah lalu, dan Allah akan beri kebaikan dari sisa umurmu. Disambung, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidat bima madha wa ma baqiya. Tapi kalau udah 60 tahun belum juga taubat, masih buat jahat, sejak mukallaf dihisab lagi dan diikop sampai kemudian sampai ajal masih dihukum. Artinya apa? Kalau orang udah berumur belum sadar maka apa yang sudah dari dosa-dosanya akan diazab, sisa menuju kepada ajal juga akan menjadi azab. Tapi kalau dia taubat lalu sisa itu dia perbaiki, insya Allah yang sudah dosa dulu diampuni, yang kedepannya di kebaikan. Ditanya tadi, berapa umurmu? Luqmanul Hakim ini terakhir pernah menasihati anaknya, yaqulu li waladihi, ay bunayya, innaka min yawmin nazalta ila dunya istadbarta dunya wa istaqbalta al-akhirah wala anta ila darin tuqbilu alaiha aqrab min darin tabta'idu anha. Wahai anakku, ini kan terjadi pada semua orang. Sejak kamu lahir ke dunia ini, maka sejak itulah kamu sesungguhnya menuju kepada akhirat. Makin hari kamu makin dekat ke akhirat, dunia ini makin kamu belakangi. Kan begitu logikanya. Setiap bertambah waktu, kita makin dekatnya kemana? Kepada kematian, ke akhirat. Makin kita tinggalkan apa? Dunia. Tapi yang anehnya, yang ditinggalkan itu dikejar. Yang dia menuju ke situ, itu yang dia tidak buat. Nah, ini yang paling mengherankan. Maka kalau orang meyakini mati dan apa setelah mati, maka heran kalau dia masih, artinya habis-habisan mengejar dunia, melupakan akhiratnya. Itu aneh dan ajaib. Kalau orang nggak yakin akhirat, itu memang dia akan kejar dunia, karena dia pikir setelah mati selesai, nggak ada urusan lagi. Nah, tetapi bagi orang yang meyakini ada kehidupan setelah mati ini dengan segala yang sedang kita bahas ini, lalu kemudian dia makin hari dekatnya ke situ, kok bekal yang disiapkan bukan itu yang dia belakangi, dia akan dia belakangi. Maka menarik, ada satu orang sahabat datang kepada Abu Dzar, tengok dalam rumahnya nggak ada lagi barang-barang. Heran dia, hai Abu Dzar, kenapa kamu nggak ada apa-apa nih di rumah perabotnya? Yang namanya di dunia ini kan harus ada lah sedikit. Kata Abu Dzar, apa pendapatmu kalau satu orang punya 2 rumah? Satu rumah yang dia tinggal sekarang, dia mau pindah, nggak tinggal lagi di situ, ke rumah baru. Barang-barang yang di rumah lama ditaruh di rumah lama apa dipindah ke rumah baru? Ya pastilah
Kita sekarang sedang tinggal di rumah yang lama. Ya, ada yang bagus kasur, lemari, sofa. Apa kita mau tinggalkan di rumah yang kita nggak pakai lagi, atau kita pindah ke rumah baru? Logikanya kan kita pindahkan. Nah, Abu Dhar barang-barangnya sudah diinfak supaya ini pindah ke rumah barunya di akhirat nantinya. Kan ini yang sebetulnya orang yang cara pikirnya itu cerdas. Udah tahu mau pindah ke rumah baru, masih ditinggal lagi barang di sini. Ya. Yang menarik, ini yang menarik, orang-orang cerdas. Saya baca kisah Umar ibnu Abdul Aziz sedikit ya. Umar ibnu Abdul Aziz ketika sakratul maut meninggalkan anak 12 orang, lalu mengumpulkan anaknya. Kemudian dia tengok satu-satu ke wajah anaknya, sambil menangis beliau mengatakan, inni khayyartu nafsi, saya meminta diri saya untuk memilih dua hal. Pertama, baina an tabtaghiru ila akhiril abad, saya tinggalkan kalian dalam keadaan fakir karena saya tidak mau rampok punya rakyat memperkaya kalian. Yang kedua, baina ayyadkhula abukumun nar, pilihan kedua, saya perkaya kalian dengan merampok uang rakyat, tapi bapakmu masuk neraka. Apa kata Umar ibnu Abdul Aziz? Fakhtartul awwala, saya pilih yang pertama, tidak meninggalkan harta untuk kalian karena saya ingin selamat dari azab neraka. Maka anaknya ditinggalkan 12 orang, tidak ada ditinggalkan harta. Tapi menurut riwayat justru anak-anaknya yang secara dunia bernasib baik ketimbang anak khalifah atau pangeran-pangeran yang lainnya. Karena beliau mengatakan, saya serahkan urusan kalian kepada Allah. Allah lah yang akan menjadi wali orang-orang yang saleh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.